Selamat bergabung lagi di ibadah JKI House Online. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Nuansa-nuansa Natal sudah ada di sekitar kita. Artinya kita juga sudah mulai merenungkan kembali kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus kita. Mari kita beribadah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan untuk doa persembahan dan juga ibadah kita. Mari kita membawa persembahan ke rumah Tuhan dengan hati yang sukacita dan sukarela. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga untuk bulan Desember ini. Kami mau merayakan kebaikan-Mu. Kami mau mengingat-ingat akan kasih-Mu, penebusan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kedatangan anak manusia di dunia, kami sungguh sangat bersyukur atasnya. Dan kami mau beribadah Tuhan. Kami mau bawa persembahan ke rumah-Mu. Kami mau mempunyai hati yang murah hati, menabur dengan sukacita dan sukarela Tuhan, membawa perpuluhan dengan taat dan setia kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat finansial yang baik Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dengan hati yang melimpah Tuhan, dengan kemurahan hati. Dan juga ibadah ini kami memberkatinya dari awal, pertengahan sampai akhir. Di rumah kami masing-masing kami berdoa minta hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami. Kami mau mempersembahkan pujian dengan ucapan syukur, hati yang bergembira, bersyukur di hadapan Raja kami, di hadapan Bapa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bersukacitalah di hadirat Tuhan, bersukacitalah di hadapannya dengan tahu bahwa Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Biar kita menyanyikan lagu-lagu Natal untuk membawa nuansa Natal di hadapan Tuhan, karena kita bersukacita bersama. Mari memuji Tuhan. Hari
bersuka lagi di dalam Tuhan. Kita nyanyikan kesukaan bagi dunia bahwa Yesus telah lahir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita semangat memuji Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan kita melalui Yesus Kristus. Ayo kita bawa lagu ini lagi kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Teduhkan hatimu di hadirat Tuhan, nikmati waktu bersama dengan Tuhan kita. Nyanyikan Allah Bapa, kami mengasihi-Mu.
Tapi kami sangat bersyukur kami ditebus oleh Engkau. Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Kasih Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus umat manusia. Bukan untuk orang-orang baik, bukan untuk orang-orang yang benar, tapi bahkan untuk orang-orang yang berdosa, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita katakan terima kasih kepada Bapa kita. Kita katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kita terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau sangat baik Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pujian 20 menit, 30 menit ini Tuhan, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebaikan-Mu. Kami mau rajin, kami mau setia memuji menyembah Kau karena memang Kau layak Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa sepanjang bulan Desember ini gereja-gereja-Mu merayakan sukacita Natal bersama. Gereja-gereja-Mu mampu menyalurkan kasih Bapa kepada sesamanya, kepada sekelilingnya. Biar sukacita surgawi mengalir ke atas hidup kami, anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, dan mengalir ke sekeliling kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menularkan beban-beban kami, masalah-masalah kami, tapi kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menularkan kasih dan sukacita ke sekeliling kami. Kami mau bersukacita karena Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menuliskan nama kami di kitab kehidupan. Kami mau mengingat-ingat hal itu dan bersukacita karena Engkau Tuhan. Sebab itulah kekuatan dan perlindungan kami. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu di kota-kota besar, di daerah-daerah terpencil, di desa-desa. Biar bisa bulan Desember ini kami merayakan kebaikan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan anggota-anggota gereja-Mu, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur ya Bapak, biar gereja-Mu terus semakin menjadi terang di kotanya, menjadi terang di wilayahnya, menjadi terang di rumahnya, menjadi terang di tempat-tempat kerja Tuhan, dan di marketplace Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biar gereja-Mu Tuhan memuliakan nama-Mu sepanjang bulan ini. Nuansa Natal, nuansa sukacita boleh memenuhi bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati Australia, berkati pemerintahan yang ada, berkati orang-orang yang menjabat di pemerintahan negara-negara ini. Untuk takut akan Tuhan memenuhi, untuk kasih Bapa memenuhi, untuk kepentingan bersama itu yang mereka kerjakan. Terima kasih. Diberkati juga pemberitaan firman kali ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu yang Kau urapi, yang Kau berkati, yang Kau kuduskan, yang Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini minggu awal bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, begitu senangnya kita di bulan Desember ini. Liburan akan tiba, banyak planning dan lain sebagainya. Tapi biar beberapa minggu ini, selama bulan Desember ini, kita merenungkan makna Natal yang sesungguhnya, arti Natal yang sesungguhnya. Apa sih Natal bagi orang percaya? Apa sih artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya? Nah, minggu ini saya mau share tentang Raja yang lahir dan memerintah. Raja yang lahir dan memerintah. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 1. Matius 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-20 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa
mereka. Saudara, makna Natal ialah lahirnya seseorang juru selamat dalam kehidupan kita, saudara. Bagi umat manusia, ini bukan sembarang bayi yang lahir, saudara. Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia, saudara, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, untuk menebus manusia dari dosa-dosa yang sudah demikian hebatnya. Dan tidak ada yang bisa menebus dosa manusia selain darahnya yang kudus, yang mahal dan tidak bercacat dan bercela itu, saudara. Nah, perlu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, poin pertama yang saya mau bagikan di sini adalah seorang raja harus lahir dalam kehidupan kita. Kita tentu saja sering bernyanyi, Yesus Raja, Yesus Tuhan Raja, Yesus Raja di atas segala raja. Pertanyaannya adalah yang perlu kita renungkan hari ini adalah, apakah dia sudah lahir menjadi raja atas kehidupan kita? Pribadi kita ini loh, tunjuk diri kita, kita tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan Yesus Kristus sudah benar-benar lahir dalam kehidupan kita sebagai raja? Ini menjadi satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kalau dia lahir, maka kita pasti akan diselamatkan. Kalau dia lahir dalam kehidupan kita, kita pasti menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena tujuan Tuhan Yesus dilahirkan adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Menyelamatkan umatnya. Membawa umatnya kepada keselamatan yang kekal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus benar-benar lahir dalam kehidupan kita? Perlu kita tanyakan loh. Apakah dia benar-benar sudah ada dalam kehidupan kita? Maria bersepakat, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah kita bisa berkata sedemikian? Tuhan, Engkau harus lahir dalam hidupku. Engkau harus lahir di hidupku, Tuhan Yesus. Sebagai Raja yang memerintah. Supaya apa? Supaya hidupku diselamatkan. Supaya aku dimurnikan. Supaya aku disucikan. Supaya aku dibenarkan. Aku mau, Tuhan, Engkau lahir dalam kehidupanku. Mari kita cek hati kita. Apakah Tuhan Yesus benar-benar ada dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Kita renungkan makna Natal yang sesungguhnya adalah Raja di atas segala raja. Lahir dalam kehidupan kita dan memerintah kehidupan kita. Amin, saudara. Dia harus lahir. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang manusia dapat diselamatkan kalau ia tidak di dalam Tuhan? Apa artinya ketika seorang manusia bisa memperoleh segala-galanya, tapi dia kehilangan Tuhan? Dia tidak bisa diselamatkan. Perlu lahir seorang raja yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Izinkan dia lahir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Poin yang kedua yang saya mau share adalah, saudara ingat betapa Herodes itu berupaya untuk membunuh, menyingkirkan Tuhan Yesus, untuk membunuh, menghilangkan Tuhan Yesus dengan cara membunuh semua bayi-bayi yang di bawah 2 tahun ke bawah, semuanya dibunuh. Mari sama-sama kita lihat di dalam Matius yang kedua ayat yang ke-16.
ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara, selalu akan ada upaya untuk menghilangkan yang esensi itu, yaitu siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus itu. Ketika Tuhan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, di poin pertama tadi, saudara, yang perlu kita perhatikan adalah di poin kedua ini adalah kita perlu menjaga agar Tuhan Yesus tetap hidup, tetap lahir dalam kehidupan kita. Selalu akan ada upaya untuk menghilangkan Tuhan Yesus. Selalu akan ada upaya untuk meminimalkan, mengecilkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu pekerjaan iblis, saudara. Iblis berusaha untuk menyodorkan sesuatu. Iblis selalu berusaha untuk menawarkan sesuatu yang dimana Tuhan Yesus harus lebih kecil, sehingga harus bahkan tidak ada, sehingga dia bebas melakukan apa saja terhadap umat manusia. Herodes berusaha menghilangkan semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah dengan tujuan menghilangkan bayi Yesus yang sudah lahir. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, kita perlu pelihara baik-baik, kita perlu jaga baik-baik. Kenapa? Karena sangat mungkin iblis berusaha untuk menghilangkan Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau cek, saudara, Natal itu sudah begitu bias. Natal itu sudah begitu umum, general, sudah begitu biasa, saudara. Natal sangat-sangat biasa dengan liburan. Saudara, ketika orang berbicara soal Natal, mereka pasti akan ingat soal liburan Natal. Mereka pesan tiket pesawat, mereka pesan hotel, mereka pesan tempat untuk berlibur bersama keluarga. Yang mereka pikirkan itu. Berapa banyak Natal, liburan Natal yang tidak ada Tuhan Yesus Kristusnya? Berapa banyak lagu-lagu Natal yang sudah tidak ada Tuhannya? Tidak mengagungkan Tuhan. Lagu-lagu Natal, kita ceklah lagu-lagu Natal. Silver Bell, Jingle Bell, White Christmas, Blue Christmas. Semua lagu-lagu ini ada yang menceritakan tentang Tuhan, bayi yang lahir, raja yang lahir. Tapi begitu banyak juga yang isinya tentang Santa Claus, tentang kaos kaki, tentang pohon Natal, tentang salju, tentang apapun juga yang dimana tidak ada Tuhannya, saudara. Bahkan survei itu berkata bahwa lagu terfavorit Natal adalah All I Want for Christmas Is You, yang dinyanyikan oleh Mariah Carey. Yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan kita, Raja di atas segala raja yang lahir itu. Itu menceritakan tentang aku di Natal ini, aku nggak kepingin yang lain, yang aku mau cuma engkau, ya pacarnya. Begitu banyak Natal yang sudah dibiaskan, yang sudah tidak ada Tuhannya. Kalau kita lihat Christmas party, judulnya Christmas party, saudara. Sekarang ini musim-musimnya company merayakan Christmas party. Apakah ada mereka berdoa, merenungkan, mensyukuri ada raja di atas segala raja yang lahir? Most likely tidak. Mereka akan dinner, party, bahkan mabuk-mabukan, saudara. Mereka pesan tempat yang cozy, restoran yang mewah, yang baik, bagus. Makan, minum, tanpa sedikit pun menyadari
pentingnya Tuhan Yesus yang lahir dalam kehidupan kita. Kartu Natal sudah dirubah dari Christmas menjadi Xmas. X itu kalau di dalam matematika itu variabel X, itu variabel yang belum diketahui, tidak diketahui. Saudara, berusaha menghilangkan kata Kristusnya, diganti dengan X. Begitu banyak hal-hal lain yang dibiaskan sehingga Natal menjadi sebuah seremoni yang tidak ada Tuhannya. Itu pekerjaan iblis, saudara. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus jaga makna Natal yang sesungguhnya. Tuhan Yesus harus tetap lahir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus tetap lahir dalam kehidupan kita? Tidak ada cara yang lain. Mari kita lihat di dalam perikop yang tadi kita baca, di dalam Matius 2. Mari sama-sama kita lihat di ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-15. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman." Artinya apa? Aku punya pesan. Ayo, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, sampai aku berfirman lagi. Saudara, harusnya kehidupan kita ketika kita mau menjaga Tuhan Yesus tetap lahir dalam kehidupan kita, kita harus ikuti setiap perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Kita tidak bisa hidup seenak kita sendiri. Kita tidak bisa hidup menurut keputusan kita sendiri lagi. Kalau kita mau menjaga Tuhan Yesus tetap lahir dalam kehidupan kita, tetap ada dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lagi memakai keputusan-keputusan kita sendiri lagi. Kita perlu menyetujui keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Kenapa? Karena memang Tuhan yang terlebih tahu. Yusuf mengerjakan dengan persis apa yang dikatakan oleh malaikat, oleh firman Tuhan. Dia kerjakan. Saudara, ketika kita mau menjaga Tuhan Yesus tetap tinggal, tetap lahir dalam kehidupan kita, kita perlu ikuti apa kata firman Tuhan. Kita perlu teladani apa kata firman. Kalau ada firman Tuhan berkata sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus ikuti, saudara. Dan Tuhan Yesus akan lahir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayo, sama-sama kita mempraktekkan firman Tuhan, mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan lihat, Raja di atas segala raja itu lahir dalam kehidupan kita dan memerintah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi membiarkan ada sesuatu yang bisa mengambil Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Kita tidak biarkan itu lagi. Kita tidak biarkan lagi ada sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena begitu pentingnya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita mau jagai dengan menjaga, dengan melakukan sesuai dengan keputusan-keputusan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Aku sudah tidak bisa seenak diriku lagi. Aku sudah tidak bisa semena-mena lagi dengan ayo hidup aku ini. Bukan. Kita sudah tidak bisa lagi berkata demikian. Karena kita tahu bahwa aku ingin agar Tuhan Yesus
tetap lahir dalam kehidupan aku. Karena itu, aku mau melakukan, mentaati, mengerjakan setiap firman yang ada padaku, yang untuk aku kerjakan. Saudara, jangan sampai Tuhan Yesus tergantikan. Amin, saudara. Dia harus tetap lahir dalam kehidupan kita. Dia harus pemerintah dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menjadi berhasil, saudara. Berhasil di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan tanpa kita diperintah oleh Tuhan. Tanpa kita diberikan keputusan-keputusannya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa berhasil. Manusia tidak akan pernah bisa cukup pengetahuannya, cukup kehebatannya untuk bisa mengerjakan hal-hal yang rohani dan berhasil tanpa intervensi Tuhan. Karena kita tahu keberhasilan itu karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, biarlah Tuhan Yesus menjadi semakin besar dalam kehidupan kita. Sudah lahir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita jagai supaya dia tetap lahir walaupun ada banyak upaya untuk menghilangkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau izinkan Tuhan Yesus semakin besar dalam kehidupan kita. Seperti Yohanes Pembaptis berkata di dalam Yohanes 3. Seperti Yohanes berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat yang ke-30 berkata demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ketika Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita, kita tahu Raja di atas segala raja itu lahir dalam kehidupan kita. Dan kita menjagai sedemikian rupa dengan mengerjakan firman, menaati firman, mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya. Dia tidak hanya lahir, tetapi dia juga bertambah besar dan memerintah dalam kehidupan kita. Saudara, ya, keputusan-keputusannya lah yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Firman-firman Tuhannya lah yang semakin bekerja di dalam kehidupan kita. Pemikiran-pemikiran Tuhan lah yang semakin mendominasi kehidupan kita. Ia harus semakin besar dan aku semakin berkurang. Tuhan harus semakin berjaya dalam kehidupan kita. Tuhan harus semakin mendominasi akan mulut kita, saudara. Tuhan harus mendominasi akan hati kita. Tuhan harus mendominasi akan pikiran kita. Tuhan harus mendominasi akan segala aspek dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia memang sudah jadi besar dalam kehidupan kita. Makanya dia mendominasi seperti itu. Nah, izinkan Tuhan menjadi semakin besar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan harus semakin besar dalam kehidupan kita. Natal ini, mari sama-sama kita dedikasikan hidup kita untuk membuat Tuhan Yesus semakin besar dalam kehidupan kita. Izinkan dia semakin memerintah kehidupan kita. Ingat, Raja Damai kalau memerintah itu kedamaian yang abadi, kedamaian yang sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Benar gak? Karena dia Raja Damai. Dia bukan Raja congkak, sombong dan segala sesuatunya sehingga membuat diri kita jadi aku kok diperintah oleh raja seperti ini. Bukan. Dia adalah Raja Damai yang memberikan damai yang sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, sehingga kita dalam hidup ini kita bisa menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Dan bayangkan betapa enaknya ketika seseorang hidup dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Izinkan Tuhan semakin besar
dalam kehidupan kita. Dan biarlah di Natal tahun ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau Engkau menjadi lebih besar dalam kehidupan aku. Aku mau Engkau menjadi lebih berkuasa dalam kehidupan aku. Aku berikan keleluasaan bagi Engkau untuk memerintah aku. Karena aku ingin Engkau yang lebih besar dan aku yang semakin berkurang. Amin, saudara. Dan lihat betapa raja itu yang sudah lahir dalam kehidupan kita akan memerintah dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati, sangat penuh dengan damai sejahtera, sangat penuh dengan kasih, sangat penuh dengan kedamaian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Saudara, mari kita tutup Alkitab kita. Firman Tuhan yang sederhana ini, dia harus lahir dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang berarti tanpa Tuhan di dalam hidupnya. Orang menjadi berarti karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, walaupun sangat sering, selalu akan ada upaya untuk menghilangkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tapi kita mau tetap jagai, karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita mau jaga hidup kita sesuai dengan firman-firman Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah besar dalam kehidupan kita, semakin mendominasi kehidupan kita. Dan biar Natal tahun ini kita dedikasikan hidup kita ini agar Tuhan menjadi Raja yang lahir dan memerintah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sebentar kita juga mau perjamuan kudus. Bagi para imam, kepala keluarga, boleh mulai membagikan roti dan anggur yang ada. Dan biar kita mau mengerjakan ini dengan penuh ucapan syukur, hormat kita, kagum kita kepada Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau angkat roti di tangan kanan kita, dan kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kelahiran-Mu yang ajaib Tuhan Yesus, yang menyelamatkan setiap umat manusia dari dosa mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau izinkan Kau lahir dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan memerintah Tuhan, bahkan menjadi besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan akan sepanjang bulan ini Tuhan. Kami mau terus merenungkan Tuhan makna Natal yang sesungguhnya, arti Natal yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau harus lahir, memerintah dan menjadi besar dalam kehidupan kami Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawalah damai sejahtera, anugerah yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Kehendakmu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya Engkau, apa yang Kau rindu? Tuntunanmu membuatku selalu merasa aman. Katakan sekarang Engkau mengasihiku. Pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masalah